Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan kembali pengajian kita membaca Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pelajaran-pelajaran dari kisah orang-orang yang murtad di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara mereka yang murtad itu ada yang mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab, dan itu sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, ya, di dua pertemuan sebelumnya, ya, bahwa yang begitu Nabi SAW wafat itu orang-orang yang murtad itu beraneka ragam. Di antaranya ada yang mengangkat nabi palsu, ya, ada yang mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab. Kok bisa? Nah, sudah pernah kita baca. Mereka tertipu oleh saksi-saksi palsu yang ditunjuk oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah ini ketika ngaku nabi di kabilah Bani Hanifah itu menunjuk, ya, sejumlah orang untuk menjadi saksi, ya, saksi palsu, ya, bersaksi bahwa Nabi SAW itu sudah menunjuk Musailamah juga sebagai nabi, ya. Sehingga Bani Hanifah, ya, penduduk Bani Hanifah itu tertipu oleh saksi palsu ini. Tapi hal itu bukan berarti kemudian ditoleransi oleh kaum muslimin di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Diperangi mereka. Nah, sampai kemudian di antara mereka ada yang tertangkap hidup-hidup, para pengikut nabi palsu ini yang tertangkap hidup-hidup dan di ultimatum taubat. Di ultimatum taubat, ya. Jadi orang murtad itu kalau tertangkap hidup-hidup oleh penguasa kaum muslimin, maka di istitabah, ya, di ultimatum taubat. Kalau dia bertaubat, taubatnya adalah dengan syahadat dan mengakui kekeliruan, ya, kekeliruan dia, ya. Ya, kalau tidak bertobat maka dieksekusi. Man baddala dinahu faqtuluh. Dan itu sudah kita baca kemarin. Ya. Nah, di sini ada satu serpihan, ya, ada satu serpihan kisah, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Ya. Beliau beri judul Qissatun ukhra waqa'at fi zamanil khulafa'ir rasyidin. Kisah yang lain terjadi di zaman khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Wahia anna baqaya min Bani Hanifah, bahwa yang tersisa, orang-orang yang tersisa dari kabilah Bani Hanifah yang, ya,
menjadi pengikut nabi palsu itu. Ya. Kalau mereka bertobat dibebaskan. Ya, kalau mereka bertobat dibebaskan. Ya, ini kisahnya sisa dari orang-orang Bani Hanifah yang bertobat, maka dibebaskan. Lama raja'ul Islam, tak kala mereka sudah kembali kepada Islam. Ya, tobat kembali kepada Islam. Wa tabarra'u min Musailimah. Ya. Dan sudah mengikrarkan berlepas diri dari Musailamah. Berlepas diri dari Musailamah. Wa aqarru bikadzibihi. Nah, ini perhatikan cara tobatnya orang murtad sebab ikut nabi palsu. Ya. Berlepas diri dari nabi palsu tersebut. Kemudian mengikrarkan bahwa nabi palsu tersebut adalah dusta. Ya, dalam pengakuan kenabiannya adalah dusta. Ya. Bahkan di kisah yang sudah kita baca 2 pertemuan yang lalu, mereka di ultimatum untuk mengakui bahwa pasukan kaum muslimin yang terbunuh dalam memerangi mereka maka masuk surga, sedangkan pasukan mereka pengikut nabi palsu yang terbunuh dalam peperangan itu menjadi penghuni neraka. Berat anunya, ya, apa namanya, pertaubatannya berat, ya. Jadi tatkala mereka sudah kembali ke Islam dan mereka sudah berlepas diri dari Musailamah al-Kadzdzab dan mengakui bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu pendusta, ya, kadzdzab, pendusta besar. Kabura dzambuhum 'inda anfusihim. Mereka merasa dosa mereka sangat-sangat besar. Dosa mereka sangat-sangat besar. Wa tahammalu bi alihim ila thaghar li ajlil jihad fi sabilillah. Lalu kemudian mereka, ya, membawa keluarga mereka ke perbatasan-perbatasan wilayah kaum muslimin untuk dalam rangka berjihad fi sabilillah. Masya Allah, ini tobatnya, ya. Setelah tobat masih menyesali dosa-dosanya, merasa dosa-dosanya besar, sehingga mereka kemudian hijrah, ya, eksodus ke perbatasan-perbatasan wilayah, ya. Jadi kalau dulu itu ada apa, wilayah kaum muslimin itu berbatasan dengan negara-negara kafir, itu ada penjaga-penjaganya, ya, yang disebut dengan thugur, ya. Mereka berjaga-jaga di situ yang disebut dengan ribat. Disebut dengan apa? Ribat, ya, berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Dan itu bagian dari jihad fisabilillah. Keutamaannya besar, ya. Ribat, ya, di thugur itu keutamaannya sangat besar. Ya, dulu berlomba-lomba para ulama itu untuk bisa, ya, menjadi pasukan yang ribat, ya, pasukan penjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Nah, ini orang-orang yang sudah bertobat dari mengikuti nabi palsu ini, ya, mereka ingin menebus dosa mereka dengan berjihad fi sabilillah. La'alla dzalika yamhu anhum atharatil kariddah. Barangkali atau semoga atau mereka berharap, ya, hal itu akan menghapuskan sisa-sisa kemurtadan mereka, menghapuskan dosa mereka. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal amalan soleh. Jadi orang melakukan maksiat, ya,
sampai pun itu maksiatnya berupa kesyirikan sebagaimana dalam ayat Al-Furqan itu, kemudian dia bertobat, beriman dan beramal amalan soleh, ya. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka dengan pahala, ya. Wa yaqul, dan Allah juga berfirman dalam surat Thaha, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Allah firmankan, dan sungguh aku adalah maha pengampun bagi siapa yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian menempuh jalan hidayah. Jadi ayat-ayat ini ya memotivasi mereka untuk ya setelah bertobat untuk ribat, ya, berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin, ya. Fanazalul Kufah, dan itu bukan hal yang ringan, ya. Ribat, berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin itu bukan hal yang ringan, ya. Dulu saya menyaksikan sendiri bagaimana ya para santri, para tulab itu berjaga di perbatasan wilayah ahlu sunnah yang berbatasan dengan Syiah, ya. Itu hampir tiap hari kita sholat jenazah, nih ya. Setiap malam itu mesti ada tembak-tembakan itu. Jadi bukan hal yang ringan, ya, berjaga di perbatasan itu. Nah, santri Indonesia belum boleh waktu itu, ya. Di perang 2007 itu santri Indonesia belum boleh. Nanti di perang 2014 atau 2010 baru dibolehkan, ya. 2010 baru santri-santri Indonesia banyak yang syahid insyaallah berguguran, ya, di perbatasan. Fanazalul Kufah, nasallahu ta'ala yarzuqana syahadata fi sabilillah. Fanazalul Kufah, lalu mereka kemana ribatnya? Di Kufah, di masa ya pemerintahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Irak itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Kufah, ya, yang ditunjuk menjadi gubernur di sana Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, ya. Abu Musa al-Asy'ari ini meskipun masuk Islamnya itu belakangan, ya, tahun ke-6 Hijriah bareng dengan Abu Hurairah, ya, tetapi beliau cerdas, diakui kecerdasannya, sehingga di zaman Nabi saja sudah dikirim ke Yaman, ya. Kemudian di zaman Umar nanti dipindah-pindah jadi gubernur di Basrah, ya, di Kufah, ya, di Irak, ya. Fanazalul Kufah, mereka ya tinggal di Kufah. Wasara lahum biha mahallah ma'rufah, sampai kemudian di sana mereka dikenal memiliki tempat khusus, ya. Komunitas mereka dari Bani Hanifah yang pindah ke Kufah, ya, dari Bani Hanifah yang pindah ke Kufah, ya. Saya nggak tahu, ya. Jadi di Kufah ini mereka pindah ke Kufah, ya, dari Bani Hanifah. Jadi ketika perang kaum muslimin memerangi orang-orang yang murtad dari Bani Hanifah, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu mendapatkan, ya, istri dari Bani Hanifah, istri atau budak wanita gitu dari Bani Hanifah, ya. Lalu memiliki anak,
lalu memiliki anak namanya Muhammad ibnul Hanafiyah, namanya Muhammad, putra Ali bin Abi Thalib. Nah, saya nggak paham apa kaitannya dengan kenapa di Kufah itu kemudian banyak orang-orang yang mengaku dari Bani Hashim. Apakah ada hubungannya dengan keturunan Ali bin Abi Thalib yang dari Bani Hanifah? Ya, namanya Muhammad ibnul Hanafiyah, yang menjadi ulama di zamannya. Ya. Wa sara lahum biha mahallatun ma'rufah fiha masjid yusamma Masjid Bani Hanifah. Kalau mereka punya komunitas sendiri, ya, orang-orang pindahan dari Bani Hanifah ini, ya, dari Madinah pindah ke Kufah, ya, dan di sana mereka punya masjid sendiri namanya Masjid Bani Hanifah. Masjid Bani Hanifah. Famarra ba'dul muslimina ala masjidihim bainal maghribi wal isya. Ya. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan terjadi satu kejadian. Sebagian kaum muslimin lewat Masjid Bani Hanifah itu. Ya, antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Ya, fasami'u minhum kalaman. Ternyata mereka mendengar sedang ada pembicaraan di dalam masjid itu. Mendengar sedang ada pembicaraan di masjid itu. Makna Anna Musailamah kana ala haq. Ya, mereka kaum muslimin lewat depan Masjid Bani Hanifah antara maghrib dan isya, mereka mendengar di dalam Masjid Bani Hanifah itu sedang ada pembicaraan. Di antara isi pembicaraannya mengatakan bahwa Musailamah saat itu benar. Musailamah Al-Kadzab yang ngaku nabi, ya, dikatakan ana Musailamah kan ala haq. Musailamah saat itu benar loh, padahal sudah pada tobat, ya. Bahayanya namanya kesyirikan, namanya kemurtadan itu begitu. Ya. Bahayanya itu begitu. Ya. Wahum jama'atun katsirun. Sementara di dalam masjid itu banyak orang. Di dalam masjid itu banyak orang. Ada yang ngomong begitu. Sebenarnya Musailamah itu dulu benar. Ya, ngaku nabi. Itu benar dia nabi. Ya, sebenarnya Musailamah itu benar dia nabi. Ya. Walakin alladzi lam yaqulhu lam yunkirhu ala man qala. Sayangnya di masjid itu banyak orang mendengar ada orang ngomong begitu, yang mendengar ini tidak ada satupun yang mengingkari orang tersebut. Murtad enggak? Yang mengatakan sebenarnya Musailamah itu dulu benar dia nabi. Murtad enggak yang ngomong gitu? Murtad dia. Ya. Dan di situ dihadiri banyak orang. Jama'atun katsirun, banyak orang di situ, di masjid itu. Sayangnya nggak ada satupun mereka yang mendengar omongan itu mengingkari. Faraqau amruhum ila Abdullah bin Mas'ud. Maka kaum orang Islam yang lewat masjid tadi melaporkan. Nah, ini orang Islamnya nggak sendirian, ya, ba'dul muslimin, beberapa orang Islam nggak sendirian. Maka mereka melaporkan kejadian itu kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah ibnu Mas'ud saat itu ulamanya di situ. Kalau bahasa kita muftinya di situ. Ya, muftinya di Kufah. Ya. Laporkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya. Fajama'a man indahu minas sahabah wastasyarahum. Maka apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada di Kufah. Ya, sahabat-sahabat yang ada di Kufah dikumpulkan. Fastasyarahum. Karena para sahabat ini kan ikut apa? Ikut memerangi para pengikut Musailamah dulu. Ya kan? Dikumpulkan di situ oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya. Fastasyarahum.
Abdullah bin Mas'ud ngajak mereka musyawarah. Ya. Musyawarah. Iki enaknya diapakan ini mereka ini. Nah, gitu. Ya. Hal ya yaqtuluhum wa intabu aw yastatibuhum. Mereka musyawarah para sahabat yang ada di Kufah. Itu banyak. Ya, para sahabat yang ada di Kufah, di Basrah, di Kufah, kemudian nanti setelah itu Syam ya tertaklukkan di Syam dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal ya. Mereka musyawarah ya, apakah mereka dieksekusi meskipun mereka tobat, ataukah perlu di ultimatum tobat. Kenapa? Meskipun tobat tetap dieksekusi ya, karena wallahu a'lam takarrur riddah ya, riddah kemurtadannya berulang pada kemurtadan yang sama. Kemurtadannya itu berulang di kemurtadan yang sama, bukan ganti ya, bukan ganti ya. Kalau ganti itu misalkan ya di sini dukun ya, di sini jadi dukun, nanti pindah kota ya ngaku nabi, nanti pindah kota ngaku lain lagi, itu murtadnya beda-beda. Ini murtadnya sama berulang, mengakui kenabian siapa? Musailamah, mengakui kenabian Musailamah ya. Nah, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mestinya mengeksekusi mereka meskipun mereka tobat, ataukah istitabah ya, di ultimatum. Fa asyara ba'duhum biqatlihim min ghairi istitabah ya. Maka sebagian sahabat yang memberi pendapat saran kepada Abdullah bin Mas'ud supaya mereka dieksekusi tanpa perlu di ultimatum tobat terlebih dahulu, nggak perlu di sidang terlebih dahulu, nggak perlu ya, eksekusi langsung mereka. Sebagian sahabat ya mengatakan begitu ya. Wa asyara ba'duhum bistitabatihim, sebagian sahabat yang lain ya menyarankan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu supaya mereka di ultimatum tobat dulu, di sidang dulu ya, sidang di ultimatum tobat, di imhal ya. Kalau istitabah itu di sidang, kemudian di ultimatum tobat dikasih tenggang waktu 3 hari ya, dan selama 3 hari itu di penjara 3 hari, selama 3 hari ditunggu tobatnya ya. Fastataba ba'dhum wa qatala ba'dhum wa lam yastatibhu. Maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat saat itu di Kufah ya, mengultimatum taubat, menyidang sebagian mereka dan mengeksekusi langsung sebagian mereka tanpa persidangan. Eksekusinya ya dipenggal ya kan, eksekusinya dipenggal ya. Nah, ini ya bahayanya ya satu kemurtadan ya. Yang kedua bahayanya mendiamkan orang melakukan kemurtadan terang-terangan di hadapannya. Itu bahayanya. Fata'ammal rahimakallah. Selesai ya kisahnya ya. Ini kisah ini seingat saya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga di Taghliqut Ta'liq ya. Fata'ammal rahimakallah. Idza kanu qad adharu min al-a'mal as-salihah asyaqqah ma adharu. Lamma tabarra'u min al-kufri wa 'adu lil-islam.
Walam yadhhar minhum illa kalimah akhfauha fi madhi Musailamah lakin sami'aha ba'dul muslimin. Wa ma'a hadza lam yatawaqqaf ahadun fi kufrihim kullihim al-mutakallim wal hadir alladzi lam yunkir walakin ikhtalafu hal tuqbal taubatum alla wal qissah fi sahihil Bukhari. Kisah tadi sebagiannya ada dibawakan di dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari. Ya, tetapi lengkapnya itu di Taghliqut Ta'liq ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi satu kitab Sahih Bukhari itu dipecah-pecah, penjabarannya banyak sekali. Satu kitab saja Sahih Bukhari itu. Ya. Perhatikan wahai rahimakumullah, perhatikan, semoga Allah merahmati Anda. Kata Syekh Muhammad, jika mereka orang-orang yang telah murtad itu telah taubat, mereka telah menampakkan amal soleh yang berat. Apa tadi? Amal soleh yang berat itu menjadi penjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, berjihad. Ya. Lamma tabarra'u minal kufr wa 'adu ilal Islam. Tatkala mereka sudah berlepas diri dari kekafiran dan mereka kembali kepada Islam, mereka pun sudah benar-benar tobat, ya, sudah menampakkan amalan-amalan soleh yang berat. Walam yadhhar minhum illa kalimah akhfauha fi madhi Musailamah. Yang nampak dari mereka, yang muncul dari mereka ternyata hanya satu kalimat yang mereka ucapkan sembunyi-sembunyi. Kalimat itu mengakui kebenaran kenabian Musailamah, kalimat kufur. Sayangnya lakin sami'aha ba'dul muslimin, sayangnya didengar oleh sebagian orang Islam yang lewat masjid mereka. Di mereka sudah taubat, mereka sudah menampakkan keislaman yang baik, mereka beramal soleh dengan amalan-amalan yang berat untuk membuktikan taubatnya itu. Ya, mereka sudah mengikrarkan berlepas diri dari kekafiran, kemurtadan itu, kembali ke pangkuan Islam. Sayangnya mereka sembunyi-sembunyi mengungkapkan kalimat kufur itu mengakui kebenaran kenabian Musailamah. Mengakui kebenaran kenabian Musailamah. Coba bandingkan dengan yang terang-terangan mengakui kebenaran Yahudi, mengakui kebenaran Yahudiyah, Nasraniyah, ya, Buddha, Hindu, semua benar agama itu. Loh, bayangkan, ini cuma satu loh, ya, mengakui kebenaran kenabian Musailamah, dan itu pun mereka dulu tertipu oleh saksi palsu. Ya, gimana dengan yang profesor, saya sudah melakukan penelitian, pengkajian, dan ternyata semua agama itu benar. Ya, kamu mau beragama Hindu ya benar, kamu mau beragama Konghucu ya benar, ya, bahkan kamu mau ateis ya benar. Ya, lebih berat lagi itu. Ya. Jadi ini mereka saya mengucapkan satu kalimat sembunyi-sembunyi di antara mereka, mengakui kebenaran kenabian Musailamah. Sayangnya itu, ya, kedengeran oleh sebagian kaum muslimin. Apa yang dilakukan? Ma'ahadza lam yatawaqqaf ahadun fi kufrin kullihim. Ya, tidak ada seorang pun kaum muslimin di Kufah saat itu yang abstain, yang apa? Yang ragu akan kekafiran mereka semuanya, enggak ada. Ya, semuanya yakin itu mereka semua murtad yang ada di masjid itu. Ya. Mereka semua yakin yang ada di masjid itu mereka semua murtad. Ya. Padahal satu ngomong, ya kan? Satu ngomong, yang lain dengerin, tidak mengingkari, subhanallah. Ya. Nah, itu makanya ada yang di sidang, ada yang enggak disidang, yang langsung dieksekusi. Ya, bahkan dalam cerita rincinya itu pemimpin mereka, cara bahasa kita ini apa? Sesepuhnya mereka, ya, tetuanya mereka, ketika di ultimatum tobat
nggak mau tobat. Ya, ketuanya mereka ketika di ultimatum tobat oleh Ibnu Mas'ud nggak mau tobat, milih mati. Ya, milih dieksekusi mati. Ya. Ibnu Mas'ud mengumumkan, ya. Siapa yang mau menonton gitu kan ya? Siapa yang mau menonton ya kematian mereka silakan datang ke pasar gitu. Kemudian ada perawi yang cerita, ya, saya datang ke pasar ternyata sudah pada dieksekusi. Ya, dan ketuanya di ultimatum tobat saat itu menolak. Ya, milih mati. Ya, itu kadang bisa barakallahu fikum ta'assub. Ya, ta'assub. Ya, kamu Musailamah Bani Hanifah, satu kabilah, ta'assub. Siapa yang enggak bangga, ya kan? Saya enggak bangga. Antum orang Jawa, ya kan? Tetangga antum jadi presiden, bangga enggak? Ya. Ini jadi nabi loh. Iya, kabilahnya jadi nabi, gimana enggak ta'assub? Ya, tapi ta'assub kufur itu. Ya. Ta'assub apa? Ta'assub kufur. Ya. Jadi enggak ada seorang pun dari para sahabat dan kaum muslimin di Kufah saat itu yang tidak mengkafirkan mereka semuanya. Ya, yang ngomong maupun yang hadir di masjid itu tapi tidak mengingkari, dikafirkan semuanya. Hanya saja para kaum muslimin berbeda pendapat, yakni para sahabat beda pendapat. Apakah mereka langsung dieksekusi tanpa disidang dulu ataukah harus disidang lebih dahulu? Ya. Fa aina hadza min kalami man yazumu annahu minal ulama wa yaqul badu ma ma'ahu minal islami sya'irah. Ma ma'ahum minal islami sya'ratun illa anahum yaqul la ilaha illallah ma'a dzalika yahkum bi islamihim bidzalik. Coba bandingkan kejadian ini dengan kejadian yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada orang mengaku sebagai ulama, ya, kemudian mengatakan bahwa orang-orang Badui, orang-orang pinggiran jazirah Arab itu yang tidak lagi memiliki keislaman dalam diri mereka, sehelai rambut pun nggak punya. Hanya saja kan mereka sudah mengucap la ilaha illallah, maka mereka masih muslim katanya, masih muslim, nggak boleh diperangi. Jadi Syekh Muhammad itu kan menghadapi masyarakat yang seperti itu. Sudah kita baca kemarin ya, sudah kita baca ya kemarin. Syekh Muhammad berhadapan Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Suud ketika mendirikan kerajaan Saudi Arabia jilid pertama, itu menghadapi masyarakat yang ngaku Islam cuma modal la ilaha illallah, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, ya, enggak percaya adanya kiamat, enggak mau memakai syariat Islam, bahkan menganggap bahwa syariat Islam itu syariatnya orang kota. Ya, lalu mereka pakai apa? Mereka pakai dukun. Ya, mereka pakai dukun. Ya, dan mereka mengolok-olok orang yang iltizam, orang yang komitmen memegang Islam, diolok-olok oleh mereka. Ya, disebutnya apa? Agamanya orang kota itu. Itu agamanya orang kota. Ya. Jadi ulama, ada orang ngaku ulama, dia mengakui kalau masyarakat di pinggiran jazirah Arab itu memang sudah nggak punya keislaman sedikit pun, tapi kan mereka mengucap la ilaha illallah sudah. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka Islam. Bandingkan dengan kejadian yang tadi di masjid Kufah, bukan hanya mengucap la ilaha illallah, mereka mengucap la ilaha illallah, mereka berjihad, mereka sholat, mereka punya masjid. Ya, hanya satu kalimat itu pun mereka ucapkan apa? Sembunyi-sembunyi di antara mereka, hanya Allah bongkar mereka, ya, konangan gitu loh bahasa kita. Dan itu kalimat kufur. Bagaimana dengan yang orang Badui yang tidak ada lagi sedikit pun keislaman dalam diri mereka? Ya, cuma modalnya dikatakan bahwa mereka kan sudah mengucap la ilaha illallah. Sudah mengucap la ilaha illallah. Ya, kalau di tempat kita itu, mereka kan sudah mengucap la ilaha illallah. Kapan? Pas akad nikah. Di bulan bal ini sama apa? Penghulunya, ya. Guru syahadat di bulan bal ini sama penghulunya enggak iso-iso. Aina hadza mimma ajma'a al-sahabah fi man qala tilkal kalimah aw hadara wa lam yunkir. Bandingkan dengan, ya,
Apa yang disepakati oleh para sahabat saat itu di Kufah terhadap orang yang mengucapkan kalimat kufur tadi, mengatakan apa? Sebenarnya ini Musailamah itu benar, dia seorang nabi, ya. Dan bagaimana mereka para sahabat itu sepakat, ya, mengkafirkan orang itu, dan orang-orang yang hadir di situ mendengarkannya tapi tidak mengingkari, ya. Rabbana inni a'udzubika an akuna mimman qulta fihim falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Ya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari menjadi barisan orang-orang munafik, ya, barisan orang-orang munafik, ya, yang menyembunyikan kekufuran, ya, menampakkan keislaman, ya. Ketika cahaya datang di sekitarnya, ya, kemudian Allah cabut cahaya itu dari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, ya, mereka buta tuli, ya, dan bisu, ya, mereka tidak kembali, ya. Wala mimman qulta fihim inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun, ya. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari orang-orang munafik yang tidak mau mengucapkan kebenaran ketika mengetahuinya. Orang munafik ini, ya, yang ucapannya justru malah kebatilan, ya, diperumpamakan dengan apa? Ya, inna syarrad dawabi indallah, seburuk-buruk hewan, seburuk-buruk binatang di sisi Allah itu sumul bukmul ladzina la ya'qilun, ya, hewan yang, ya, tuli dan bisu yang tidak bisa berpikir, nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, ya. Apa ini pertanyaan? Apa alasan? Ya itu alasannya kenapa sebagian mereka tidak disidang langsung dieksekusi, ya. Alasannya karena barakallahu fikum tadi apa? Takarrur ruddah, ya. Takarrur riddah, berulang-ulang kemurtadannya yang sama, dari kemurtadan yang sama, sehingga tidak di ultimatum taubat. Wallahu a'lam, ya. Jadi ini menjadi kewaspadaan, ya, menjadi kewaspadaan bagi kita, ya, dengan yang namanya kemurtadan, ya, pembatal keislaman, ya. Jangan pernah kita ini waliyadzubillah merasa kepedean, aman. Aku kan sudah Islam, keluarga Islam, lingkungan Islam, ya, Islami, ya, tempat kerja, tempat tinggal Islami, masjid juga tetanggaku dan sebagainya, ya, nggak bakalan, ya, aku apa kesinggahan, ya, kemurtadan, ya. Jangan pernah merasa aman, ya. Ini sudah ribat di perbatasan wilayah kaum muslimin, jihad fisabilillah, ya, rajin di masjid, sampai kejadian murtadnya aja di masjid. Ini semua salah, ya. Jadi tidak boleh seseorang itu merasa aman dari kemurtadan, ya. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah dijamin surga dan dipuji-puji oleh Allah, ya, dengan banyak pujian saja masih khawatir, ya, terjatuh pada kemurtadan, kesyirikan, sampai berdoa apa? Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Juga berdoa di ayat yang lain apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, selalu berdoa minta sebagai muslim, ya, minta sebagai muslim, keturunannya juga muslim, ya, dijauhkan dari kemurtadan, dari peribadahan kepada berhala, ya. Nabi Yusuf, masya Allah, di akhir kisah Nabi Yusuf saja khawatir, ya, khawatir dari kemurtadan, sampai beliau berdoa apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim, ya, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Ya, jadi nggak boleh seseorang selama masih hidup itu yata'arrad
lil ibtila, namanya lil imtihan. Selama masih hidup itu masih berpotensi dapat apa? Ujian, dapat ujian, cobaan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.